Bedanya kita kecewa dengan orang dengan beda kita kecewa dengan Tuhan. Kalau kita kecewa sama orang, yang salah orang itu, ya kan? Nggak mungkin kita kecewa, padahal tidak ada yang mengecewakan dari orang itu. Orang itu yang memberikan kita kecewa. Nah, bedanya kita dengan Tuhan, kita yang membuat kita kecewa dengan Tuhan, bukan Tuhan yang mengecewakan kita. Yohanes pasal 11 mulai ayat 1 sampai 1 perikop, saudara, itu kita sudah sering baca itu tentang Lazarus yang dibangkitkan. Saudara tahu, kita kecewa dengan Tuhan karena kita memiliki sesuatu yang sebenarnya nggak tepat, saudara, untuk Tuhan penuhi. Dan ketika Tuhan tidak penuhi, kita kecewa. Padahal ada sisi yang lain yang Tuhan mau perlihatkan di tengah-tengah ia tidak menjawab doa kita, saudara. Jadi kalaupun kita sering kecewa dengan Tuhan, bukan karena Tuhan mengecewakan kita, karena kita tidak paham betul secara keseluruhan kenapa Tuhan tidak memberi apa yang kita mintakan kepadanya. Karena keilahiannya nggak mungkin kita bisa selami, saudara. Ketika Lazarus sakit, mudah-mudahan Bapak Ibu, saya nggak ada waktu untuk membacanya secara keseluruhan. Saya berharap saudara sudah pernah baca itu tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari kubur, saudara. Udah pernah baca itu ya? Udah pernah ya? Udah sering lah ya? Atau kita baca lagi? Terlalu panjang satu perikop, 40 ayat. Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus sakit dan laporan itu betul. Dan Yesus menyadari itu. Tapi ingatlah, saudara, pasal 11 ayat yang ke-5 dan 6. Saya bacakan untuk kita. Pasal 11 ayat 5 dan 6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus memang mengasihi Marta dan Maria dan Lazarus, tetapi ketika didengar Lazarus sakit, dengan sengaja. Saudara-saudara, ini mungkin sesuatu yang sangat menggetarkan barangkali. Doa-doa kita sengaja Tuhan tidak jawab. Rintihan kita sengaja Tuhan biarkan. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Memang katanya di sini, saudara, Yesus mengasihi Marta, Maria kakaknya, dan Lazarus saudaranya. Tetapi dengan sengaja ia abaikan teriakan mereka. Ini yang menyebabkan orang kecewa, saudara. Terbukti ketika akhirnya Lazarus mati, Yesus kemudian datang. Marta bilang apa? Maria bilang apa? Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-11 dan ayat 32. Sama pernyataannya, saudara. Guru, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Seandainya Engkau di sini, seandainya Engkau berbuat sesuatu, seandainya Engkau menjawab doaku, seandainya Engkau buka jalan, Lazarus nggak mati. Pernyataan ini sama juga dengan pernyataan Maria yang di ayat 32. Tuhan, seandainya, coba kalau Tuhan bertindak. Ini bentuk kekecewaan dan juga salah satu bentuk penyesalan. Tuhan, sepertinya Engkau nggak peduli. Kenapa? Karena kacamata kita tidak melihat secara keseluruhan, saudara. Itulah yang membuat kita kecewa.
Katanya Tuhan mengasihi saya. Katanya Tuhan peduli. Katanya Tuhan bersama-sama dengan aku, Immanuel. Tetapi kok aku begini, doaku diterlantarkan, seruanku tidak ditanggapi. Itu yang membuat kita kecewa, saudara. Saya tidak tahu seruan apa yang saudara panjatkan hari ini. Dan saudara tahu, dengan sengaja Tuhan tidak jawab. Kaget kan saudara? Banyak orang melihat realita ini, orang undur dari Tuhan. Kenapa? Karena sudut pandang yang sangat cetek, saudara. Tidak melihat secara keseluruhan maunya Tuhan apa, kenapa dia diam. Kenapa dia nggak jawab doaku? Kenapa ia biarkan seruanku? Kenapa dia diamkan rintihanku kepadanya? Kenapa? Kalau saudara berkata kenapa, Anda tidak akan pernah mendapatkan jawaban. Percayalah. Jadi kalau Anda hari ini sedang bergumul, sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami penderitaan, jangan pakai kata mengapa, kenapa, ada apa. Tidak, saudara. Sampai mati pun mungkin Tuhan tidak akan pernah jawab. Tapi tanyalah, untuk apa? Untuk apa dia tidak jawab? Untuk apa dia biarkan? Saudara, kita lihat kenyataan, ada rencana Tuhan. Kenapa dia diam, saudara? Kenapa dia dengan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia mendengar Lazarus yang sudah sekarat dan pada akhirnya mati? Coba lihat, kalau kita mau melihat rencana Tuhan secara keseluruhan, saudara, kenapa dia diam? Ada 3 hal yang saya lihat di sini, saudara. Kalau saudara mau mengalami kemuliaan di balik penderitaan, kemuliaan di balik diamnya Yesus, kemuliaan di balik sengajanya Yesus membiarkan kita ada dalam persoalan hidup. Yang pertama adalah ayat yang ke-15. Coba ayat 15, saudara. Ayat 15. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Syukurlah aku tidak ada di situ. Syukurlah aku tidak jawab doamu. Syukurlah aku tidak berikan jawaban seperti yang engkau kehendaki. Syukurlah aku diam atas teriakanmu. Untuk apa? Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudaraku, inilah gambaran besarnya ketika engkau mungkin doamu tidak dijawab oleh Tuhan, atau belum dijawab oleh Tuhan, atau didiamkan oleh Allah, supaya engkau belajar percaya. Penderitaan, persoalan, pergumulan hidup menjadi ilmu untuk dipelajari sehingga kita bisa percaya. Saudara, kehidupan ini kan adalah sekolah, saudara, dan salah satu mata pelajarannya adalah persoalan hidup. Jadi kalau kita mau mempelajari sesuatu yang mungkin kita tidak paham, belum kita pahami, jangan lari dari pergumulan hidup, saudara. Jangan berkata kepada Tuhan, mengapa, ada apa? Jangan, saudara. Saudara tidak akan menemukan jawabannya. Tetapi kalau engkau berkata, untuk apa? Supaya engkau belajar percaya. Saudara-saudaraku, terkadang kita datang kepada Tuhan karena apa? Karena sesuatu yang baik. Gak salah, saudara. Kita datang ke gereja, kita baca Alkitab, kita memuji Dia karena Dia baik, Dia tolong kita, Dia beri sukacita. Itu baik dan betul. Itu salah satu materi pelajaran, saudara. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Saya nggak tahu nama mata pelajaran itu apa.
Tetapi ada banyak pelajaran, saudara, jenis-jenis pelajaran. Ada nama-nama pelajaran yang lain seperti di sekolah. Ada matematika, ada kimia, ada fisika, ada biologi, ada komputer. Dan salah satu mata pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita adalah persoalan dan penderitaan hidup, saudara. Supaya kita mau belajar percaya. Jadi ketika kita diperhadapkan pada pergumulan, belajarlah. Tekunilah, simaklah, jangan biarkan berlalu begitu saja. Kadang-kadang kita boloskan, saudara, nggak mau peduli dengan mata pelajaran yang diberikan guru di kelas. Ketika ujian kita kelabakan, saudara. Ketika tes kita kelabakan. Tetapi Yesus berkata, syukurlah aku tidak ada di situ waktu itu. Bapak Ibu, kalau mau melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, saudara, mari sikapi setiap persoalan, terlebih pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, supaya kita semakin percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang ketika kita berdoa langsung Tuhan jawab, berdoa langsung Tuhan beri. Nilai dari keyakinan kita akan sangat berbeda ketika engkau bergumul, engkau belum menemukan jawabannya. Tetapi engkau tetap tekun berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, karena engkau yakin bahwa hanya Dia jawaban dan tidak ada yang lain. Sekalipun hari ini engkau belum mendapatkan jawabannya, tetapi engkau tetap percaya. Buktinya engkau tetap percaya, engkau tetap berdoa. Masih ingat tentang perempuan virus Venesia, saudara? Yang datang tersungkur di kaki Yesus karena anaknya lagi sakit. Anaknya sakit ya? Anaknya sakit, saudara. Tapi Tuhan berkata apa? Nggak peduli. Diam. Ngomong pun bilang apa? Bukan untuk kamu, aku datang. Nggak baik kasih roti yang untuk anak-anak, untuk anjing. Tapi lihatlah perempuan itu, saudara. Nggak peduli apa sikap Yesus, dia tetap tersungkur di kakinya. Karena dia mau belajar percaya. Karena dia mau yakin pada dia yang dihadapi, saudara. Ada banyak orang Kristen hari ini ketika doanya tidak dijawab, mulai uring-uringan dengan Tuhan. Materinya lewat, saudara. Nggak dapat apa-apa. Lalu berkata kepada Tuhan, engkau nggak baik. Masa doa begitu aja nggak bisa Tuhan jawab? Bagi Tuhan mah gampang, nggak usah datang ke Lazarus untuk menyembuhkan dia, nggak perlu. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena dia ada maksud dan rencananya, saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara pergumulkan hari ini, mungkin saudara belum dapatkan. Jangan tinggalkan tempatmu untuk tetap berdoa. Jangan tinggalkan tempatmu untuk tetap berserah kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan doamu. Sekalipun doamu belum dijawab. Dan mungkin juga nggak dijawab. Sampai hari ini ada doa saya nggak dijawab oleh Tuhan. Tapi bukan berarti saya ragu dengan Tuhanku yang aku percayai. Sampai hari ini. Jadi engkau percaya kepada Tuhan bukan karena Tuhan menjawab doamu. Jangan, saudara. Pergilah ke rumah sakit, saudara. Banyak orang yang ingin sembuh di sana, nggak peduli apa agamanya. Dan katakan ke dia, mau sembuh, mau saya doakan, mau saya doakan dalam nama Yesus, mau. Jangankan sama nama Yesus, nama dukun juga dia mau. Kenapa? Siapa yang nggak mau sembuh? Tetapi apakah orang tetap percaya sekalipun mungkin doanya nggak dijawab? Untuk apa? Untuk tetap percaya, saudara. Jadilah orang Kristen yang percaya Tuhan bukan karena Tuhan melakukan sesuatu. Bukan, saudara. Kalau gitu, siapapun mau, saudara. Maka saya bilang, datanglah ke rumah sakit, saudara. Jangankan nama Yesus. Dukun aja dia percayai kok. Yang penting sembuh. Tetapi ada banyak orang Kristen hari ini ketika doanya tidak dijawab mulai lari ke dukun, saudara. Jadi ketika Tuhan dengan sengaja membiarkan kita ada dalam pergumulan kita, bukan untuk menghancurkan kita, saudara. Supaya kita lebih pintar. Pintar apa? Pintar percaya.
keimanan kita semakin meningkat. Kan beda kan saudara, engkau percaya karena Tuhan memberkati engkau, betul engkau memang percaya. Tapi iman yang seperti itu akan berbeda, engkau tetap percaya, sekalipun engkau belum dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Percayamu bukan karena sesuatu yang Tuhan beri, tetapi karena pemberinya. Itu nilainya lebih saudara. Jadi kalau Tuhan diam, ada maksudnya. Supaya kita belajar percaya. Jadi jangan lari dari hadirat Tuhan ketika doamu belum dijawab. Jangan kecewa dengan Tuhan ketika Tuhan berdiam diri. Jangan ngumpat. Bukan ngumpat. Ngumpat itu bersembunyi kan? Umpat maksud saya. Jangan umpat. Mutung ya, jangan mutung sama Tuhan ketika doamu nggak dijawab. Karena ada maksudnya Tuhan. Supaya engkau semakin yakin dengan pribadinya, bukan karena pemberiannya. Yang kedua saudara, ayat yang ke-40. Coba ayat 40. Kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan diam? 40. Saya baca untuk kita. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, itu tadi udah lulus. Belajar percaya. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi diamnya Yesus dengan maksud yang lebih besar. Memang ya ada juga kemuliaan sih, dari sakit sembuh, ada kemuliaannya kan, tapi ada kemuliaan yang jauh lebih besar dari situ. Apa? Mati, hidup lagi saudara. Jadi maksudnya apa? Ketika kita udah lulus mata pelajaran pergumulan persoalan hidup, ketika kita melihat kenyataan Tuhan diam, sepertinya nggak peduli, tetapi kita percaya, Tuhan berkata, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi diamnya Tuhan untuk mendemonstrasikan kemuliaannya saudara. Lihat ke sana. Jadi ketika engkau sepertinya tidak dipedulikan Tuhan, justru Ia siapkan sesuatu yang lebih besar kepadamu. Bukan soal kesembuhan saja. Ada banyak orang hari ketika doanya tidak dijawab, mutung dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak sanggup beri. Tapi beda dengan orang yang percaya ke Tuhan. Ketika Tuhan tidak menjawab doanya, dia berkata, Tuhan sedang siapkan sesuatu yang lebih dari yang aku minta yang tidak dijawab. Beda loh saudara. Buktinya ada orang Kristen sudah berdoa dengan pasangan hidup, putus. Bisa bunuh diri loh itu. Walaupun dia Kristen saudara. Tapi orang yang sudah lulus dari pelajaran untuk percaya, dia akan berkata, engkau boleh putuskan aku, tapi Tuhan siapkan jauh lebih baik darimu di masa yang akan datang. Kenapa? Karena kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Berarti saudara, kemuliaan hanya ditemukan ketika ada persoalan saudara. Jangan harap ada kemuliaan kalau hidupmu baik-baik saja, nggak ada persoalan. Jadi orang mau kemuliaan tapi nggak mau persoalan. Bukankah firman Tuhan berkata tidak ada kemuliaan tanpa salib saudara? Nggak ada kemuliaan tanpa salib. Jadi jangan lari dari tempat engkau berharap kepada Tuhan, karena semakin sulit mungkin keadaannya. Tapi yakinkan dirimu, kalau aku percaya di sini pun aku akan bisa melihat kemuliaan Allah. Hal-hal yang engkau tidak pernah pikirkan sebelumnya, saudara. Ada mungkin orang berkata begini, ya nggak apa-apa sih Pak, yang penting sembuh. Ya maunya Tuhan nggak hanya itu, saudara. Mudah bagi Tuhan ketika dia dengar Lazarus sakit, udah bilangkan nama Marta Maria, udah sembuh dia. Tanpa Yesus harus datang kan? Tapi kenapa diamnya Yesus? Karena ada sesuatu yang ia akan kerjakan lebih daripada itu. Dan itulah
grade-nya saudara. Itulah ukuran bagi Tuhan, bukan ukuran dari kita. Maunya sih Tuhan, udahlah si John ini aja jadi pasanganku ya, jangan yang lain. Putus. Kenapa Tuhan? Ukuran itu dari kita saudara. Ada ukuran yang lebih tinggi yang Tuhan sedang siapkan. Itulah sebabnya dikatakan, kenapa dengan sengaja aku tidak menjawab doamu, supaya engkau belajar percaya. Untuk apa? Supaya engkau bisa melihat kemuliaan Allah. Itu maksud besarnya Tuhan. Jadi kalau kita nggak mau, ya memang nggak dapet saudara, nggak dapet. Joninya pun nggak dapet. Apa? Udah diputusin masalahnya. Mau dapat apa? Joni udah kan mau orang lain. Saudaraku, kemuliaan Allah hanya akan kita nikmati alami kalau kita bertahan dalam pergumulan saudara, dengan tetap percaya. Gak peduli apapun tindakan Tuhan, gak peduli apapun jawaban Tuhan hari ini. Dia lebih tahu daripada kita saudara. Dia lebih mengerti daripada kita. Kita hanya sebatas apa yang bisa kita terawang saudara. Allah lebih daripada apa yang kita bisa terawang dalam hidup ini. Dan dia tidak akan pernah menyerah dengan keputusan kita saudara. Kan gitu kan saudara. Tuhan ini udah baik, udahlah Tuhan gini aja. Itu maunya kita saudara, standar kita itu. Dan itu gak apa-apa lah, udah oke, gitu aja ya. Tuhan gak pernah akan kalah dengan maksud dan rencana kita. Ukuran yang Tuhan tetapkan adalah dirinya sendiri saudara, dan dia tahu kemampuan kita. Dia ngerti sebatas apa kita sanggup, dan dia tidak akan mungkin memberikan sebuah standar di mana kita nggak bisa kita pikul saudara. Bukankah itu yang dikatakan oleh 1 Korintus, pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Jadi kalau Tuhan izinkan terjadi persoalan, berarti masih batas kemampuan kita. Maunya kita sih yang enak-enak, tapi Tuhan mau melatih kita supaya apa? Supaya kita dibawa kepada taraf yang lebih tinggi saudara, yaitu melihat kemuliaan Allah. Jadi itu yang kedua yang saya lihat di sini, kenapa Tuhan diem saudara. Dan lihatlah hal yang sama ketika Allah gak mau jawab doa, bukan karena Allah gak suka dengan hidup, bukan. Kadang-kadang kan kita gitu saudara, ini kali Tuhan gak suka sama saya, masa ini salah, itu salah, ini lepas, ini juga kabur. Kayaknya Tuhan gak senang kalau saya bahagia. Bukan Bapak Ibu, bukan. Dia punya rencana dalam hidup kita yang kita nggak tahu aja. Memang enak sih kita tahu apa maksud Tuhan. Memang enak sih ketika Yesus nggak datang langsung membesuk Lazarus, karena Marta dan Maria tahu bahwa Lazarus nanti akan dibangkitkan. Enak sih. Tapi kalau itu yang kita sudah tahu, kita nggak akan percaya lagi kepada Tuhan, saudara. Itu sebabnya kenapa Tuhan izinkan kesulitan datang, supaya kita percaya kepada Dia, bukan kepada apa yang ada dalam diri kita, saudara. Kadang-kadang ketika segala sesuatu tersedia, kita mulai nggak percaya dengan Tuhan. Ketika uang ada, ketika pekerjaan baik-baik, ketika keluarga juga baik-baik, kadang kita nggak percaya sama Tuhan, lebih percaya kepada kemampuan kita, kepada uang kita, kepada pekerjaan kita. Tapi ketika pekerjaan kita dikoncang, dibiarkan, bukan Tuhan yang menggoncang saudara, kayak nggak ada kerjaan Tuhannya. Kalau Tuhan yang menggoncang, dibiarkan Tuhan digoncang saudara, supaya apa? Supaya kita sadar bahwa hidup kita karena Tuhan saudara, bukan karena pekerjaan kita. Bukan kita sehat bukan karena kita olahraga saudara, olahraga harus, tapi ingat, kita sehat bukan karena olahraga, tapi karena Tuhan. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan kita sakit. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa Tuhan sumbernya, saudara. Pernah saudara nggak pernah sakit? Pernah nggak sakit kan? Walaupun olahraga, saudara. Saya senang olahraga 3 kali seminggu, saudara. Sakit-sakit aja, saudara. Tapi apa? Bukan berarti nggak perlu olahraga. Perlu. Tapi Tuhan izinkan kita sakit supaya kita tahu Tuhan adalah segalanya bagi kita, saudara. Bukan apa yang kita bisa lakukan,
Dan ketika Tuhan menetapkan taraf dan peringkatnya untuk kita, nggak bisa nggak, saudara, kita harus ke sana. Kalau nggak, kita nggak dapat apa-apa, saudara. Sebab dia tahu bahwa kita akan ke sana bersama dengan dia. Makanya saudara, yang ketika saya lihat di sini, saudara, ayat yang ke 43-44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar," katanya. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Luar biasa, saudara. Ini adalah mujizat yang lebih dari sekedar sakit sembuh. Saya tidak berkata nanti mati dulu kita baru doa Tuhan bangkitkan, enggak. Terkadang kita terlalu membuat taraf atau sesuatu peringkat yang menurut pikiran kita, saudara, bukan menurut pikiran Allah. Jadi kalau suatu saat Allah tidak menjawab doamu, Dia persiapkan sesuatu mujizat yang lebih besar dari apa yang kau doakan, saudara. Saya nggak tahu itu apa. Contoh misalkan, engkau minta 100.000, Tuhan nggak ngasih. Nggak mungkin Tuhan akan kasih 10.000, saudara. Engkau minta 100.000, Tuhan nggak ngasih karena Dia mau kasih 10.000. Enggak, saudara. Dia tidak kasih 100.000 karena Dia siapkan lebih dari 100.000 untuk hidupmu. Itu yang disebut mujizat. Kalau Tuhan nggak jawab doamu yang 100.000 karena Ia memberikan 10.000, itu namanya bukan mujizat, kepleset itu, saudara. Jadi yakinkan dirimu, makanya belajarlah percaya ketika Tuhan nggak menjawab doamu, supaya kau bisa melihat kemuliaan Allah dalam bentuk apa? Engkau akan mengalami mujizat Allah. Apa yang saya mau katakan di sini, saudara? Jangan kecewa kalau Tuhan nggak jawab doa. Jangan kecewa. Tuhan akan beri lebih karena Dia diam dengan doamu. Dia diam dengan doamu bukan karena menurunkan standarnya, enggak. Karena di sini mujizat, saudara. Yang kau minta 100.000, ya siapkan lebih dari 100. Itu yang disebut mujizat. Itu yang disebut mujizat, saudara. Jadi jangan pernah kecewa dengan Tuhan ketika doamu nggak dijawab, ketika doamu didiamkan, ketika doamu tidak diperdulikan. Kenapa? Aku punya rencana sendiri, anakku. Bukan untuk menyembuhkan Lazarus, membangkitkan dia dari kematian. Bukan memberikan kamu 100.000, lebih dari 100.000 yang aku sedang siapkan. Kalau engkau percaya. Masalahnya belajar percaya enggak ketika doamu tidak dijawab. Larikah engkau dari tempat engkau berdoa ketika doamu tidak diperdulikan? Ingat loh, saudara, Allah tidak harus jawab doa kita. Ingat itu. Walaupun Dia adalah sumber jawaban, Dia tidak harus jawab. Kenapa? Dia punya jawaban sendiri. Ingat itu, saudara. Kenapa tidak dijawab doa kita? Karena Dia punya jawaban sendiri. Jadi kalau Tuhan tidak menjawab doamu, bukan karena Dia tidak mau jawab doamu, karena Dia punya jawaban sendiri, saudara. Tetaplah percaya. Jangan pernah lari dari tempat engkau berdoa. Gak peduli apapun jawaban Tuhan. Karena pergumulan mengajar kita untuk percaya. Karena masalah menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat kemuliaan Allah. Dan penderitaan justru akan membawa engkau pada mujizat yang Tuhan akan siapkan. Mau mengalaminya, amin. Amin. Mari kita berdoa.